jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syabrina Nwari. Saya adalah moderator yang akan memandu jalannya acara Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Bebas dan Terbatas dalam memasuki era digitalisasi. Spesial untuk Anda yang berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Halo, selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia semuanya. Nanti Sabrina akan beritahu bagaimana cara untuk mendapatkan hadiah ya, ini untuk para peserta yang pastinya. Cara mendapatkan hadiah detailnya akan Sabrina beritahu detailnya nanti. Namun untuk sekarang Sabrina akan membacakan terlebih dahulu latar belakang diselenggarakannya acara di pagi hari ini. Oh, di siang hari ini. Jadi sembari itu juga para peserta ataupun para narasumber silahkan bersiap-siap mengambil barang-barang yang memang diperlukan selama acara ini berlangsung, atau mungkin mempersiapkan tempat duduk senyaman mungkin. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tengah menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan juga visi dari Presiden yang telah Sabrina sebutkan barusan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru.
Di dalam peta jalan ini juga dirumuskan adanya 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang tengah diselenggarakan di 34 provinsi dan juga 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan stakeholders terkait yang lainnya. Itulah tadi latar belakang diselenggarakannya acara untuk siang hari ini. Dan untuk tata tertib silakan disimak ya, baik untuk peserta juga para narasumber. Yang pertama yang jelas jangan lupa untuk selalu patuhi dan juga ikuti protokol kesehatan, terutama untuk Anda yang berada di dalam satu ruangan lebih dari 1 orang. Kemudian matikan mikrofon Anda untuk para peserta, namun tetap mengaktifkan kamera video Anda. Jadi untuk Anda para peserta, Sabrina ajak untuk tetap menyalakan kamera video Anda, oke? Kemudian tidak diperkenankan coret-coret layar, terlebih pada saat materi tengah disampaikan, karena hal tersebut cukup mengganggu proses pemaparan materi. Kemudian tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, silakan layangkan melalui kolom chat yang tersedia, karena bagi Anda yang bertanya dengan pertanyaan yang paling menarik, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Dari total hadiah Rp1.000.000. Nanti caranya akan Sabrina beritahu detailnya. Kemudian jangan lupa kerjakan pretest, posttest, juga mengisi daftar hadir. Untuk linknya akan kami bagikan menjelang akhir acara. Dan e-sertifikat bisa Anda dapatkan setelah mengisi posttest pastinya. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Siberkreasi melalui App Store ataupun Google Play Store. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi Sabrina ajak Anda semua untuk mengaktifkan kamera video Anda, untuk para peserta juga para narasumber, karena sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Itulah tadi arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang telah menyapa kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali juga untuk Anda yang berada di Kota Tarakan. Dan oleh karena itu juga dengan sangat senang hati Sabrina mempersilahkan Bapak Samuel Labrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dilanjutkan dengan Bapak Dr. Hairul M.Kes, seorang wali kota Tarakan untuk memberikan sambutannya. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNRD
Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai pada tanggal 20 Mei dengan dilakukannya kick off atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan keseharian sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita yang tercinta, Kota Tarakan. Dengan ini saya Dr. Haji Hairul, Master Kesehatan Wali Kota Tarakan, membuka acara webinar literasi digital di Kota Tarakan dan berharap dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tarakan khususnya. Kota Tarakan makin cakap digital. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Itulah tadi sambutan yang telah diberikan oleh Wali Kota Tarakan yang sudah menyapa kita semua sebelum juga mengawali untuk acara di siang menjelang sore hari ini. Sebelum nantinya juga Sabrina akan membacakan ya nama-nama narasumber hebat yang sudah bergabung di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Sabrina mau mengajak Anda semua, kita semua, untuk sejenak menundukkan kepala. Marilah kita berdoa demi kelancaran acara untuk siang hari ini, juga demi bangsa Indonesia dalam memerangi virus COVID-19. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Halo, untuk Anda yang berada di Tarakan, Sabrina ucapkan selamat siang sekali lagi. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat semuanya ya. Atau untuk Anda yang mungkin berada di luar kota Tarakan, nanti boleh absen melalui kolom chat yang tersedia biar kita semua bisa tahu dari manakah Anda berasal, Oke, Anda nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Ini untuk para peserta ya. Berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari hadiah total 1 juta rupiah. Caranya mudah. Nanti langsung saja layangkan pertanyaan terkait materi yang akan dipaparkan oleh para narasumber. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan nama, alamat email, juga nomor handphone. Atau mungkin Anda mau posting keseruan acara di siang hari ini melalui Instagram juga boleh. Jangan lupa untuk mention follow @siberkreasi, @litdik.kalimantan, kemudian kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag litdikal1351 pakai angka. Sekali lagi untuk hashtagnya yaitu hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag litdikal1351. Seperti itu. Jadi mudah sekali, siapa tahu 1 di antara 10 orang yang akan mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah adalah Anda. Adapun nama-nama narasumber hebat yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini, nanti akan ada seorang musisi. Kalau misal teman-teman pernah ngedengerin grup band Leto, nah dia termasuk di dalam grup band Leto, yaitu Mas Patup namanya. Nanti mungkin boleh ditebak ya, kira-kira Mas Patup nih memegang kendali apa gitu di Leto. Silakan tebak melalui kolom chat yang tersedia. Kemudian nanti juga ada seorang influencer di antara kita, yaitu ada Adibah Rahman.
yang nantinya juga akan memaparkan materinya bagaimana cara mengenal lebih jauh, cara menyuarakan pendapat. Kemudian nanti kita juga bisa berkenalan lebih dekat dengan seorang penyanyi. Wih, ini ada penyanyi juga sekaligus seorang MC ya, yaitu ada Kak Wilmar Bakti Prakasa di antara kita nantinya. Oke, namun kalau yang satu ini kita bisa berkenalan lebih dekat sekarang juga karena akan memaparkan materinya yang pertama. Ada seorang PLT Ketua STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati. Nah, langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan Bapak Muhammad. Halo, selamat siang Bapak Muhammad. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, sukses selalu buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf ini tadi Sabrina ketika membacakan title-nya banyak sekali singkatan Bapak. Ini mungkin teman-teman yang ada di sini di kesempatan sore hari ini mungkin juga masih belum mengenal jelas ini singkatannya memang kepanjangannya dari apa sih Pak? PLT Ketua STMIK PPKIA Tarakania Rahmawati. Baik, kalau PLT itu kan sudah tahu ya, pelaksana tugas. Kemudian teman-teman sekalian yang saya hormati, kalau STIMIK itu kan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Nah, kalau PPKIA itu sesungguhnya kan itu awal berdirinya STIMIK PPKIA dulu adalah lembaga kursus yang namanya adalah PPKIA. Nah, cuman dulu ada kepanjangannya tuh Mbak. Kepanjangannya adalah Pusat Pendidikan Komputer Indonesia Amerika. Itu dulu semacam franchise. Nah, cuman karena perubahan nama, kemudian jadi AMIK dan jadi STIMIK, kemudian PPK itu bukan lagi singkatan, jadi sebagai sebuah nama sudah gitu. Begitu ceritanya. Oke, nah ternyata seperti itu ya. Ini berarti begitu. Bapak Muhammad juga mengajarkah Bapak? Ya, betul. Oke, sebagai dosen ya Bapak ya? Ya, betul. Saya lihat banyak menso saya nih. Saya lihat banyak menso saya tadi nih ikut. Oh, nah ini mumpung banyak mahasiswanya Bapak Muhammad ya. Nanti boleh komen, boleh kasih tahu ke kita semua yang ada di kesempatan sore hari ini. Ya. Kira-kira Pak Muhammad ini kalau di kampus galak nggak sih atau baik nggak sih? Nanti mahasiswanya boleh komen ya. Oke, Bapak Muhammad boleh bersiap-siap untuk share screen, silahkan Bapak. Siap, oke. Yes, sembari itu juga Sabrina ingatkan ya untuk para peserta jangan lupa untuk tunjukkan keaktifan Anda baik melalui kolom chat yang tersedia ataupun melalui Instagram. Tadi untuk mention jangan lupa ke @siberkreasi @liddik.kalimantan, kemudian kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan hashtag liddikal 1351. Boleh juga mention nama-nama narasumber yang tertera pada saat narasumber memaparkan materi, biasanya tertera di bawah sini, oke? Baik, silahkan untuk Bapak Muhammad untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Manggilnya apa nih? Mbak Sabrina ya? Iya, Bisa Bapak. dipanggil Ibu kali ya? Iya. Kemudian ada sahabat saya, Mas Wilmar. Lama nggak ketemu beliau, sekali lihat di sini kok kelihatan tambah gemuk ya kelihatannya. Kemudian ada ini musisi kita yang satu, Pak Patup. Sehat Pak ya? Sehat Pak. Kemudian ada Mbak Adibah ya. Semoga kita semua sehat dan semua peserta kita yang ada di room ini, saya lihat ini sudah 68. Semoga kita semua bisa menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan sehingga nanti bagaimana COVID ini bisa cepat berlalu dan kita bisa hidup normal semua ya. Baik, Mbak, ini saya diamanahi untuk kemudian bagaimana kita menyikapi tentang digitalisasi. Kemudian tema saya adalah cakap digital dengan subtema adalah kemudian kemajuan teknologi, apakah ini sebuah musibah atau apakah ini sebuah anugerah buat kita semua, khususnya kita pengguna teknologi informasi. Baik, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang beberapa definisi ini yang kemudian saya mengutip dari Kamus Bahasa Indonesia online ya, supaya nanti kita tidak salah persepsi, kemudian kita tidak berdebat dengan sesuatu pendapat kita masing-masing yang kemudian itu sudah ada penjelasan detailnya begitu ya. Ketika kita bicara digital, maka dia akan berhubungan dengan angka-angka, sistem-sistem perhitungan tertentu. Itu definisi yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Ketika kita bicara digitalisasi, maka dia adalah proses atau sistem digital. Nah, Bapak dan teman-teman sekalian, kemudian kita akan bicara dengan teknologi. Apa sih teknologi itu? Apakah ia kemudian dia akan membawa sebuah manfaat atau dia membawa sebuah musibah buat kita? Maka kalau mengacu pada definisi Bahasa Indonesia bahwa
teknologi adalah sebuah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Dia di dalamnya adalah ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, bahwa teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, bagaimana kemudian implementasi teknologi ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Nah, saya ingin menyajikan data kepada kita bahwa inilah sesungguhnya penerapan teknologi saat ini yang sedang berlangsung di tengah-tengah kita. Apa itu? Kita jangan lupa bahwa data penduduk kita hari ini per 2020 itu adalah 272 juta. Ini adalah sebuah penduduk yang potensial sekali, ya, sehingga nanti bagaimana ini kemudian semua jadi pasar teknologi ini masyarakat kita. Ya, kemudian di data We Are Social 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta penduduk Indonesia yang sudah menggunakan internet. Nah, ini artinya apa? Ini ada 175 juta penduduk Indonesia yang kemungkinan, mohon maaf ya, yang kemungkinan nanti ada peluang untuk menyalahgunakan pemanfaatan teknologi itu. Dan ada kemungkinan juga 175 juta ini adalah bagian yang kemudian akan mengambil bagian peran penting bagaimana kemudian manfaat teknologi itu bisa menjadi sisi positif. Nah, dibandingkan tahun 2019 memang ada peningkatan jumlah penduduk kita ya, jumlah pengguna internet sebanyak 25 juta. Jadi dalam setahun itu ada 25 juta pengguna internet di Indonesia, ini sebuah angka yang cukup tinggi. Nah, kemudian Bapak dan Saudara sekalian, bahwa 64% penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Nah, artinya ini angka yang cukup tinggi ya. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwa 53% penduduk Indonesia itu sudah belanja online. Ya, mereka udah biasa belanja online dan berarti ada kemungkinan akan muncul kejahatan-kejahatan di sini. Ya, nah ini yang kemudian nanti oleh sahabat-sahabat kita yang lain nanti akan dibahas saya pada porsi saya. Nah, kemudian ada kemudian kelompok pengguna internet ini yang usianya 16 sampai 64 tahun ya, yang kemudian mereka memiliki perangkat mobile phone sebanyak 99%. Ini juga angka yang tinggi. Nah, satu hal yang patut jadi catatan kita pada siang ini, Bapak dan Saudara sekalian, bahwa dari 272,1 juta penduduk Indonesia, ternyata di Indonesia itu ada sebanyak 338,2 juta ponsel handphone. Artinya apa? Penduduk Indonesia itu ada yang memiliki handphone lebih dari satu. Sehingga ini adalah potensi untuk kemudian terjadi di situ aktivitas pemanfaatan teknologi secara maksimal. Nah, saya lanjutkan. Kemudian disebutkan juga bahwa ada 160 juta penduduk kita yang aktif menggunakan media sosial. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, apa sesungguhnya dampak negatifnya teknologi ini? Saya bicara teknologi dulu, saya belum bicara pada aspek teknologi informasi. Ya, kita bicara teknologi secara umum saja. Ya, yang kita bisa lihat di depan mata kita hari ini, ya, di awal-awal teknologi muncul sampai dengan detik ini, bahwa terjadi pengurangan tenaga kerja di sebuah instansi, perusahaan, badan, lembaga, yang kemudian bahkan kalau sudah ada yang pensiun tidak dicari gantinya. Kenapa? Karena mereka mengganti dengan teknologi. Ya, yang paling gampang lah yang kita bisa lihat ya, CCTV dan lain sebagainya itu. Kemudian bahwa teknologi itu juga kemudian punya dampak negatif itu adalah menghadirkan generasi yang serba instan. Ya, kemudian hilangnya nilai-nilai tradisional kita yang mulai bergeser. Masuknya budaya-budaya asing yang kemudian nilai-nilai tradisional budaya-budaya bangsa kita sudah mulai hilang dan ini juga sebuah tantangan buat kita ke depan. Kemudian ada penyalahgunaan teknologi yang semakin besar. Dengan semakin besarnya jumlah penduduk kita tadi itu, maka akan ada juga penyalahgunaan teknologi yang juga akan semakin besar. Kemudian ada pelanggaran hak cipta, kemudian kerusakan lingkungan dan sebagainya. Nah, kenapa saya kemudian memunculkan sisi negatif dulu? Karena di judul ini adalah kemudian apakah dia menjadi sebuah musibah ataukah sebagai anugerah. Maka kalau dia bicara musibah, maka dia ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana sisi positifnya Bapak dan Saudara sekalian? Bagian lain sisi positif teknologi itu adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas kita bekerja. Hari ini kita duduk saja, tapi kita bisa saling menyapa 72 partisipan saat ini. Ya, itu adalah sebuah aktivitas yang sangat mudah, efisien, dan efektif. Kemudian memudahkan kita untuk pertukaran informasi. Tentunya juga di dalamnya adalah menghemat biaya, memudahkan layanan. Bagaimana kemudian layanan di dinas instansi bagi masyarakat yang butuh KTP, yang butuh segala sesuatu. Kemudian jadi mudah dengan pemanfaatan teknologi ya. Kemudian sistem antrian di layanan rumah sakit dan tempat-tempat lain.
kemudian memudahkan kita untuk pembelajaran online, belanja online, kemudian meningkatkan layanan kesehatan dan sebagainya. Nah, saya kemudian ingin melihat dari sisi teknologi informasi, karena kalau kita bicara digitalisasi, maka dia akan masuk ke aspek teknologi informasi. Nah, sisi negatif teknologi tentunya adalah kemudian kita lebih banyak waktu habis di depan perangkat. Ya. Bahkan kita makhluk sosial kita yang kemudian bahkan kadang-kadang tidak saling kenal dengan tetangga akibat kemudian manfaat kecenderungan pemanfaatan teknologi informasi. Walaupun kemudian sisi positif ya nanti itu akan terjawab juga sendirinya, tetapi ini adalah sisi negatif yang kita tidak bisa pungkiri hal itu pasti terjadi. Kemudian di dalamnya ada pelanggaran hak cipta ya, kemudian copy paste lagu dan sebagainya itu adalah pelanggaran hak cipta. Kejahatan di internet muncul ya, kemudian terjadinya hoax. Ya, saya ingin katakan misalnya salah satu yang menghambat kenapa COVID ini lambat selesainya, salah satunya adalah terlalu banyak hoax tentang COVID. Kemudian terjadinya penyebaran virus komputer, terjadilah di dalam itu pornografi, perjudian, tayangan kekerasan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi juga. Terjadi juga gangguan kesehatan pada kita akibat terlalu banyak menggunakan media teknologi informasi khususnya, dalam hal ini adalah handphone, laptop, dan sebagainya. Kemudian terjadi di dalam itu adalah penggunaan manusia yang semakin sedikit penggunaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana dampak positif yang dimunculkannya bahwa dengan kemajuan teknologi informasi saat ini banyak sekali yang akses yang dapat kita lakukan adalah kemudian kita dapat informasi, dapat data dengan mudah, kemudian aktivitas kita ya di bidang keagamaan, kita dapat berdakwah, menyampaikan pesan-pesan kepada umat lewat media sosial, dengan segala macam perangkatnya, pendidikan yang hari ini kita lakukan, kesehatan ya, kemudian di bidang sosial, begitu ada bencana dengan mudahnya kemudian kita gunakan perangkat teknologi yang kita punya, bantuan begitu masuk, bidang ekonomi, transportasi, ya layanan beli tiket online, kemudian segala macam lah, kemudian perbankan dengan segala teknologi yang ada di dalamnya itulah yang kemudian menjadi membawa kita kemudian kepada hal-hal yang kemudian inilah dampak positif yang dimunculkannya. Kemudian ada penghematan waktu, biaya, kemudian dia juga menjadi sarana hiburan buat kita semua. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan kita lupa ya. Saya ingin menyajikan sebuah informasi kepada kita supaya kita sedikit melek pada siang ini bahwa ya, kita harus siap dengan kondisi yang ada saat ini. Kita harus siap bahwa di depan kita, di hadapan kita, bahkan kalau perlu saya ingin sampaikan kalau bisa di dompet kita, di HP kita itu kita masukkan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008 yang kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016. Salah satu pasal misalnya ingin saya sebutkan pada kita hari ini adalah pasal 27. Ya, pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4 itu ya misalnya adalah pasal 27 ayat 4. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Ini adalah salah satu dampak kemudian yang kemudian kita dibatasi oleh undang-undang untuk pemanfaatan teknologi informasi. Pada saat itu kita lakukan, terjadilah di situ pemerasan, terjadilah di situ pengancaman menggunakan handphone, teknologi informasi, media sosial, kemudian kita akan dipidani pada bab 11 ketentuan pidana pasal 45 misalnya, bahwa di situ disebutkan ancaman pidananya sebagaimana yang dilakukan pada pasal 27 ayat 4 itu misalnya adalah penjara paling lama 6 tahun atau kita didenda sebanyak 1 miliar. Nah, ini angka yang sangat fantastis buat kita, sehingga inilah yang kemudian kita hidup di zaman digitalisasi yang bebas, tapi kita dibatasi kebebasan itu dengan undang-undang yang kita punya. Kenapa? Ini juga adalah untuk melindungi hak asasi sesama kita, manusia Indonesia. Nah, pasal lain misalnya yang saya ingin sebutkan kepada kita, supaya kita sedikit juga paham bahwa undang-undang itu hadir untuk melindungi masyarakatnya, itu adalah misalnya pada pasal 29 misalnya, yang mudah sekali kita bisa lihat di pasal 29, di pasal 28 misalnya itu adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong, hoax. Ya, hoax itu di pasal 28 itu ya, pasal 28 ayat 1. Nah, itu diancam pidana itu adalah 6 tahun. Ya, bisa dilihat di pasal 45 ayat 2 itu, pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 diancam pidana itu 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar.
Nah, sehingga kita tidak bisa dengan mudahnya kemudian ada informasi yang kita dapat di media sosial, di Facebook, di WA, di segala macam media sosial. Yaitu saya bilang tadi 172 juta penduduk Indonesia itu yang kemudian di situ ada kemungkinan 172 kali terjadi berita hoax di Indonesia dalam sehari, sangat mungkin itu terjadi. Ya, sehingga ini butuh kepedulian, kedalaman dan perhatian kita semua bahwa kita tidak boleh lupa, kita juga harus melek undang-undang, kita melek teknologi, tapi saya ingin sampaikan, kita harus melek undang-undang, supaya kita tidak salah menggunakan pemanfaatan teknologi itu. Nah, kemudian, karena ini waktunya hanya 20 menit, dan saya sudah komitmen, saya tidak akan menggunakan 20 menit ya. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bisa lihat misalnya di pasal 29, ya, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada individu pribadi. Itu kita diancam di pasal 45 ayat 3 itu ya, sebanyak ancaman denda 2 miliar, penjara selama 12 tahun ancamannya. Ya, padahal kita menganggap itu hanya hal yang biasa, hal yang sepele. Tapi inilah kebebasan yang kita kemudian dibatasi di dalamnya ya. Kita punya kebebasan menyampaikan informasi kepada orang lain, tapi orang lain punya kebebasan untuk menolak informasi yang tidak dia inginkan. Nah, kemudian pertanyaannya kemudian, apakah teknologi itu membawa manfaat? Ya, ataukah dia membawa jadi musibah atau anugerah buat kita? Bapak dan saudara sekalian, maka untuk itu jawabannya saya ditampilkan di slide akhir saya ini. Ya, supaya ini juga jadi acuan buat kita semua. Bahwa teknologi itu, bahwa internet itu, bahwa media sosial itu sama saja dengan pisau. Ya, sama saja dengan pisau yang biasa kita pakai. Kita mau pakai sisi atasnya atau sisi bawahnya. Kita mau gunakan buat memotong apa saja, dia bisa. Ya, itulah teknologi. Dia akan menjadi musibah apabila kita gunakan pada jalan, jalur, atau rel yang salah. Tetapi dia akan menjadi anugerah, akan menjadi manfaat, akan membawa keuntungan, akan mendapatkan pahala, manfaat dunia akhirat buat kita, kalaulah teknologi itu kita gunakan pada jalan yang benar. Ya, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada pada penggunanya. Hanya 3 pesan saya pada saya ingin saya sampaikan pada kita semua. Apa itu? Taati aturan agama. Tidak ada agama pun yang mengatakan seperti yang dikatakan tadi, berita bohong, mengancam. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya seperti itu. Ya. Pahami dan taati aturan yang ada di Indonesia. Sehingga kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang kemudian itu juga nanti akan jadi penyesalan buat kita. Setelah terjadi baru kita bilang, saya mohon maaf dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga yang juga kita tidak boleh lupa, taati norma atau nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan masyarakat kita. Ya, ada budaya-budaya yang tidak tertulis di situ, tetapi itu adalah tersirat yang patut kita pahami, yang kemudian jadi implementasi buat kita. Sehingga betul-betul bahwa teknologi informasi ini akan membawa anugerah bagi 172,1 juta penduduk Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Waktunya 17 menit 33 detik. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi kita semua dan kita bebas dari COVID. Semoga COVID segera berlalu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad, terima kasih banyak atas presentasi materi yang sungguh sangat menarik dan juga patut untuk disimak yang pastinya ya. Dan juga terima kasih untuk doa baik yang sudah dipanjatkan di akhir materi tadi ya. Amin, semoga terwujud. Bapak Muhammad, nanti sampai ketemu di sesi tanya jawab ya Bapak ya. Nanti Bapak Muhammad akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui kolom chat yang tersedia. Nanti akan Sabrina pilih ya, yang pastinya beberapa. Jadi jangan sungkan untuk melayangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Oke, setelah Bapak Muhammad, tadi kalau di awal juga sudah Sabrina sampaikan bahwa ada salah satu musisi, salah satu personel dari grup band Leto di antara kita semua. Mungkin Anda sudah menebak ya, kira-kira kedudukan. Kira-kira si musisi ini memegang kendali apa di Leto? Mungkin langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan seorang Agus Riono atau Patup, Mas Patup dari Leto. Halo, selamat siang Mas Patup. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Muhammad, Hilmar, Adiba. Selamat siang Mas. Waduh, itu backgroundnya aja udah cukup menegaskan ya.
Kira-kira mau memegang kendali apa di Leto? Oke, Mas Patup, ini akan ngobrol-ngobrol ini terkait dengan jenis berita yang termasuk berita hoax itu seperti apa saja Ya. sih gitu. Nah, Mas Patup, Sabrina yakin kalau Mas Patup punya WhatsApp dong, punya dong. Ada Nah, WhatsApp, ada nomor biasanya rekening di- juga ada saya. Oh, nomor rekening juga ada. Oke, baik. Ada. Nah, itu kalau misal terlalu penuh boleh dibagi ke rekening Sabrina nggak apa-apa wes, Mas. Sangat mulia sekali ya saya ya. Oke, Mas, ini ngomongin soal WhatsApp atau mungkin sosial media yang lain, apalagi kalau di WhatsApp kan biasanya di grup keluarga. Nah, grup keluarga Betul, ini betul. ternyata adalah salah satu wadah di mana hoax ini ternyata seringkali bertebaran gitu, Mas Patup. Iya. Mungkin Mas Iya. Patup juga pernah mengalami ada satu hoax yang dikirimkan kepada keluarga yang berada di dalam satu grup. Terus Mas Patup tahu kalau ini hoax. Biasanya apa yang dilakukan oleh Mas Patup? Eh, kalau saya karena sebenarnya itu kebiasaan ya. Kalau saya punya kebiasaan terhadap orang tua saya, terus Pak D, Om saya itu saya anggap teman. Jadi komunikasi saya sangat enak gitu. Tapi kan tidak semua orang seperti itu ya. Kadang-kadang dengan orang tua takut yang benar-benar takut. Apalagi dengan Pak D, apalagi dengan kakek nenek begitu ya, itu masalah tersendiri itu. Kalau buat teman-teman mahasiswa atau SMA mungkin yang ada di sini, memang harus dipahami kalau generasi orang tua kita itu generasi yang mengalami perubahan dari dunia analog ke digital. Itu memang masalah, karena kalau kalian ya, kalau teman-teman itu kan begitu lahir ceprot gitu sudah pegang HP, sudah tahu internet, ya, sudah tahu medsos. Jadi tidak masalah gitu, tidak perlu ada adaptasi. Kalau generasi orang tua kita beda gitu. Pegang HP masih, kalau orang Jawa bilang apa ya, grodal gradul, masih nggak lancar. Terus begitu dapat berita itu seperti mendapat berkah gitu, langsung share itu bahaya sekali memang gitu ya. Kalau saya sangat senang sekali nih tadi lihat paparan Pak Muhammad ini dapat senjata baru untuk mengatasi hoax di grup WhatsApp. Teman-teman bisa bilang gini, kalau misalnya di WA grup ada berita yang meresahkan terus nggak nyaman gitu, dikirim oleh orang tua sendiri atau saudara Pak D gitu, bilang aja, Pak, pasal 28 1 miliar loh Pak. Mau urunan sama saya 500 juta atau berhenti kirim hoax gitu aja. Ini penting nih pasal 28 ini Pak. Terus penjara berapa tahun. Kalau pengalaman saya gitu Mbak. Jadi pengalaman saya selalu ngomong saja, ngomong apa adanya gitu. Berita yang belum tentu ya harus dikonfirmasi. Caranya konfirmasi gimana? Caranya konfirmasi ya tidak di-share dulu. Berhenti di Bapak, saya bilang gitu misalnya dengan orang tua ya berhenti di Pak D saja, berhenti dulu. Kalau enggak kirimkan ke saya dulu. Nanti saya yang carikan informasi, saya yang carikan kontra teori, saya yang carikan perbandingan. Gitu. Karena Pak D sudahlah, Pak D ngopi saja di rumah, menimang cucu, sudah enggak usah share-share berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kalau saya begitu pengalaman saya. Oke. Nah, ini karena ternyata yang bergabung di kesempatan sore hari ini nih Mas, ternyata juga banyak sekali yang mungkin seumuran dengan Pak D-nya Mas Patup gitu ya kan. Ya. Banyak sekali nih bapak-bapak yang Sabrina tengok ini yang sudah hadir ini, contoh ada Pak Aris Wimaruta, ada Pak Ferdi. Nah, ini juga mungkin Pak Aris yang mungkin yang harus diperhatikan ini ya oleh kita semua, tidak hanya oleh bapak-bapak atau ibu-ibu saja, tapi namun kita semua yang memang ingin membagikan satu informasi entah itu kepada orang yang tersayang atau keluarga. Nah, ini apa Mas yang harus diperhatikan? Bagaimana cara membedakan informasi layak atau tidak? Ya, ciri-cirinya biasanya gini, provokatif. Beritanya itu sangat provokatif. Misalnya ada ajakan, ada keharusan, terus ada misalnya caps lock gitu ya. Jadi berita-berita yang ditekankan, kalimat-kalimat yang ditekankan gitu kalau di WA. Terus pengirim awal itu siapa nggak jelas gitu.
Biasanya ciri-cirinya Oke. seperti itu. Terus ada himbauan untuk teruskan kepada, sebarkan kepada. Kalau tidak menyebarkan Anda akan, nah itu sudah ciri-ciri berita tidak jelas itu. Itu kalau di WAG. Kalau di internet, di medsos itu lebih beraneka ragam lagi ya cirinya, karena biasanya dia provokatif jelas, terus mencatut tokoh yang sedang hits saat itu, yang sedang ngetren saat itu, terus menunggangi isu yang sedang tren saat itu. Misalnya isu yang paling gampang itu pilkada ya, karena pasti ada kubu A, kubu B, black campaign lah istilahnya kalau zaman sekarang ya. Jadi mendiskreditkan salah satu pihak untuk mengangkat pihak yang lain. Terus media penulisnya biasanya juga nggak jelas, Pak. Media penulis itu gini, gimana ya, nggak boleh nyebut media ya. Jadi media a.com gitu. Ini nggak jelas ini kantor beritanya di mana, pemimpin redaksinya siapa, terus CV-nya di dunia jurnalistik seperti apa, itu nggak jelas biasanya. Karena berita kantor zaman sekarang itu setiap orang bisa jadi kantor berita. Itu sangat berbahaya. Saya bisa buat xxx.com bisa, buat xyz.com bisa. Saya tinggal desain, saya cuplik berita, saya ganti judulnya, clickbait, isinya saya olah sehingga menimbulkan keresahan di dunia media sosial. Sangat bisa. Nah, itu memang ya tadi Pak Muhammad bilang, ini musibah sekaligus berkah kemajuan teknologi itu. Begitu, tergantung tangan kita saja. Mungkin ciri-cirinya seperti itu yang saya cirikan di media sosial ya selama saya bermedsos. Oke Mas, ini berarti kalau misal ada satu informasi kemudian di bawahnya ada tertera kalau sudah menyebarkan ke 10 orang nanti Anda bisa terbebas dari COVID, itu sudah pasti hoax ya Mas? Wah, kalau saya sudah 102% itu, tidak hanya 100%. Oke, tapi ternyata Mas, iya. tapi ternyata ini untuk penyebaran berita hoax sendiri kita semua juga pasti kecolongan sih, mau itu di lingkungan kita atau mungkin kita sendiri ternyata pernah termakan berita hoax karena biasanya kebenaran akan muncul di akhir-akhir, biasanya seperti itu Mas Patup. Nah ini apabila suatu hari nanti kita sudah terlanjur menyebarkan satu berita hoax, apa yang harus kita lakukan kalau menurut Mas Patup? Kalau kita sudah terlanjur ya, saya sendiri mengakui saya juga pernah kecolongan men-share berita karena menurut akal saya, menurut pengetahuan yang saya punya, berita itu benar ya. Berita ini benar, saya sebar. Ternyata hoax gitu. Yang bisa dilakukan ya pasti mitigasi Mbak, jadi kuratif lah. Berarti kita harus dengan lapang dada ya mengakui kalau saya salah. Gitu. Paling tidak kita ini punya kejujuran digital lah gitu. Kalau kita pernah menyebar berita hoax, ya enggak boleh malu. Kita harus bilang, karena ada teori baru yang mengatakan bahwa itu hoax. Beda ya, kalau ilmu pengetahuan itu kan satu teori akan gagal dengan teori berikutnya. Itu bukan hoax. Hari ini teori A berlaku, mungkin besok teori A tidak berlaku. Itu bukan hoax. Itu namanya ya update teknologi ya. Tapi kalau hoax kan informasi yang benar-benar tidak benar gitu. Ya kita mitigasi, kita minta maaf, bisa kita sharekan berita yang benar, bisa. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita itu tidak mitigasi bencana, kita tidak kuratif, tapi kita preventif. Gimana? Biar tidak menyebar hoax, ya jangan sebar hoax, titik. Itu saja, kalau saya. Oke. Berarti untuk penyebaran berita hoax sendiri juga sebenarnya itu ada di tangan kita ya. Walaupun nanti pun kita juga sudah terlanjur menyebarkan, mungkin tidak perlu sampai harus press conference atau seperti apa, tapi silakan mengakui saja kesalahan atau kalau nggak gitu melampirkan berita yang memang nyata atau mungkin yang lebih benar selanjutnya seperti itu. Tapi memang Mas Patu benar sekali sih. Sabrina juga setuju bahwa update di pengetahuan itu berbeda dengan hoax ya, karena pengetahuan itu akan selalu bertambah update ya, apalagi juga teknologi kemajuannya itu akan selalu bertambah. Jadi jika ada informasi tambahan bukan berarti informasi yang kemarin salah, namun belum ter up to date saja seperti itu. Oke, Mas Patup, ini kira-kira nih Mas, kenapa sih kok
ada berita hoax, kira-kira kenapa sih? Apakah orang sehaus akan atensi seperti itu atau seperti apa, Mas? Mengapa kok kira-kira ada berita hoax? Atau jangan-jangan kita sendiri ini pembuat berita hoax, Mas? Gimana ya? Memang manusia itu menurut saya punya keinginan untuk eksis ya, punya keinginan untuk menjadi yang pertama itu sebenarnya. Kalau kita mendapat berita yang saya pelajari ya, yang saya pelajari dari generasi orang tua saya, maaf ya Pak Arif, Pak Ferdi, Pak Muhammad, dari generasi orang tua saya itu memang selalu pengen jadi yang pertama untuk menyebarkan sebuah informasi. Nah, buat teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang sekolah itu, tadi Pak Muhammad sudah bilang kalau salah satu keunggulan teknologi digital ini adalah, salah satu kerugian adalah mengajarkan kita budaya instan. Ini salah satu efek budaya instan. Pengen instan cepat, pengen instan mengetahui, pengen instan menjadi disebut orang yang pinter. Ini loh, aku yang nyebar pertama kali loh. Itu satu sumber sumber berita hoax. Terus berita hoax itu bisa juga misalnya karena satu isu yang tidak pernah selesai. Gitu. Jadi ada satu isu, ada satu informasi yang tidak jelas tapi berkepanjangan, bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan. Itu pasti selalu menimbulkan, memancing berita hoax karena semua orang akhirnya menjadi bebas beropini, gitu, tanpa ada satu sumber yang bisa memverifikasi ini benar atau salah. Jadi nggak jelas. Apalagi ya? Yang menurut saya ini Mbak, dunia media informasi tradisional atau mainstream seperti koran, majalah, itu kan prosesnya panjang. Misalnya wartawan mencari berita di satu tempat, memfoto, kemudian pulang menulis, kemudian ke kantor dirapatkan, terus ada editor, ada proses cetak, ada proses ini oke, ini tidak oke, ada proses verifikasi. Itu yang tidak ada di dunia digital. Dunia digital itu jebret, foto, share. Jebret, foto, share. Tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu, sangat cepat, sehingga peluang untuk berita itu benar atau salah, terverifikasi atau tidak, itu menjadi tinggi. Kalau koran, majalah, atau TV pun gitu ya, butuh waktu untuk memverifikasi. Di jeda waktu verifikasi itu akan ada informasi-informasi tambahan pasti, yang akan membuat berita ini menjadi lebih valid. Tapi tidak dengan media sosial. Ya, seperti saya bilang tadi, setiap orang sekarang bisa menjadi kantor berita. Saya bisa menjadi kantor berita patup.com gitu juga bisa gitu. Dan sangat gampang menyebar hoax gitu. Tuh, terus apa lagi ya? Mungkin ini sulit dilakukan ya, tapi menurut saya pemerintah ini memang harus membuat semacam kode etik jurnalistik digital yang padat gitu. Kalau wartawan dulu ada asosiasi misalnya PWI gitu ya, itu kan sebagai kantor atau sebagai institusi yang ketika ada kasus dengan wartawan penulis berita, maka institusi PWI itu menjadi pusat atau menjadi memutuskan sesuatu gitu. Tapi digital ini kan nggak ada ini Mbak. UU ITE, ya oke, ada UU ITE. UU ITE itu kan fungsinya untuk menghukum, membatasi, tetapi filternya, verifikasinya itu nggak ada menurut saya. Itu yang menurut saya pemerintah mungkin bisa menginisiasi atau mulai menggodok ada proses verifikasi kantor berita digital gitu. Mungkin semacam centang biru itu ya, konsepnya semacam centang biru, tapi tidak seperti itu yang saya maksud begitu. Oke. Wow, ini berarti juga ada banyak sekali catatan ini ya terkait juga untuk berita hoax yang beredar gitu ya kan, bahwa benar apa kata Mas Patup, Sabrina pun juga setuju bahwa setiap orang ini sebenarnya bisa saja menjadi pihak yang menyebarkan berita untuk yang pertama gitu. Semua orang mungkin ingin menjadi yang pertama, namun walaupun mungkin juga kita ditawarkan banyaknya kemudahan, apalagi juga terkait dengan waktu yang lebih cepat apabila di dunia digital,
namun akan menjadi kesalahpahaman, akan menjadi suatu ilmu yang salah, bahkan ketika kecepatan itu tadi kita tidak imbangi juga dengan kecermatan. Jadi mungkin boleh cepat untuk menyebarkan berita, namun kita pun juga harus memahami bahwa kita harus saring terlebih dahulu itu ya. Jadi kita harus pastikan kebenarannya. Baik, Mas Patup, ini sebelum ini Sabrina tutup ya untuk sesi tanya jawab kita ini ya. Mungkin Mas Patup punya nggak sih satu tips ini buat teman-teman, apalagi juga teman-teman yang mungkin kalau ngebaca berita suka setengah-setengah, akhirnya menyimpulkan berita hoaxnya sendiri seperti itu. Atau juga bagaimana cara menanggulangi lah, yang penting semoga berita hoax ini tidak tersebar dari kita yang ada di sini. Ya, tips itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau pengalaman saya setelah saya lihat di media sosial itu gimana caranya biar kita tidak cepat menyebar hoax atau tidak menyebar hoax gitu ya. Nomor satu mungkin gini, selalu sediakan waktu untuk berpikir dulu gitu. Pak Muhammad tadi bilang instan. Itu sangat berbahaya. Semua orang sekarang pengen instan. Itu nomor satu. Sabar, verifikasi dulu kita. Gitu. Setelah kita mendapat kontra teori, kita mendapat banyak sumber dari internet, baru kita putuskan itu benar atau salah. Terus nomor dua, selalu kita harus selalu punya rasa, jangan-jangan saya salah ya. Itu penting menurut saya. Jadi selalu ada reservoir di dalam diri kita bahwa jangan-jangan saya salah. Itu menjadi semacam bendungan untuk menahan air nafsu pengen men-share sesuatu. Jangan-jangan saya salah ya, jangan-jangan saya salah ya. Itu nomor dua, itu penting. Nomor tiga, apalagi? Karena gini sih, karena menurut saya berita yang ada di medsos itu mungkin benar, mungkin ya. Tapi sekarang ini penyebar hoax lebih pintar dengan memberitakan kebenaran yang parsial, kebenaran yang hanya sebagian, yang itu bisa diolah menjadi hoax. Gitu. Jadi kebenaran yang ditampilkan itu tidak utuh. Misalnya begini teman-teman atau adik-adik, mengelilingi gajah, 10 orang mengelilingi gajah dalam jarak dekat, terus disuruh menggambar. Ayo gambar. Semua orang menggambar gajah. Ada yang gambar buntutnya, ada yang gambar badannya, ada yang gambar kakinya, ada yang gambar belalainya. Apakah itu semua gajah? Iya. Apakah semua benar itu gajah? Iya. Tapi parsial. Gajah itu tidak belalai, tapi utuh. Gajah itu tidak ekor, tapi utuh. Itu yang saya maksud. Di media sosial, informasi-informasi yang parsial, yang sebagian, hanya disampaikan sebagian, itu sangat banyak. Dan itu memang disengaja. Gitu, agar kita tidak berpikir utuh. Terus yang paling penting, nomor satu buat adik-adik dan teman-teman mahasiswa, agar kita punya etika digital itu ya perilaku kita ya harus beretika dulu. Kita harus punya adab kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, harus sopan santun. Ya seperti yang diajarkan orang tua kita sejak kecil. Maka etika di banyak hal itu akan mengikuti. Etika digital itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari etika hidup kita. Kalau saya seperti itu aja Mbak Sabrina. Oke, baik. Itu mungkin juga menjadi catatan untuk kita semua ya yang berada di ruangan Zoom kali ini. Semoga kita semua juga bisa mengambil manfaat dari diskusi yang sudah Sabrina lakukan dengan Mas Patup. Mas Patup, terima kasih banyak ya sudah sharing bersama kita semua. Matur nuwun, terima kasih kembali. Oke, nanti sampai ketemu di sesi tanya jawab yang pastinya. Baik, itulah tadi Mas Patup ya, seorang musisi juga sekaligus personel dari grup band Leto. Itu tadi lebih tepatnya gitaris tuh. Ntar para peserta menebak-nebak kira-kira Mas Patup nih megang apa ya di Leto ya gitu. Oke, baik. Setelah Mas Patup dan juga tadi sebelum Mas Patup ada Pak Muhammad ya yang sudah memaparkan materinya untuk kita semua. Sabrina yang pertama ini berterima kasih juga untuk teman-teman yang sudah
bertanya ya melalui kolom chat yang tersedia. Namun untuk Anda yang masih sungkan, jangan sungkan dong. Silakan layangkan pertanyaan terkait materi yang dipaparkan oleh narasumber lewat kolom chat yang tersedia, karena Anda nantinya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah Rp1.000.000. Siapa tahu salah satunya nanti adalah Anda. Baik, setelah Kak Patut tadi di awal juga sudah Sabrina sampaikan bahwa ada seorang influencer cantik di antara kita semua. Ada Adibah Rahman di antara kita. Halo, selamat siang Adibah, boleh bergabung dengan kita semua? Halo, siang Kak Sabrina. Halo. Kabarnya? Ih, aduh, baik, apalagi ketemu kamu. Oke, Adibah baik ya kabarnya ya? Alhamdulillah baik. Oke, Adibah, wah ini kontennya banyak banget ini kalau Sabrina ngelihat ke sosial media dari Adibah. Mungkin Adibah juga boleh cerita ya, biasanya konten-konten seperti apa yang dibuat oleh Adibah di media sosial atau di media sosial yang lainnya. Biasanya kalau dibahas sendiri, kontennya itu lebih kayak ke lifestyle atau enggak kayak fashion sih gitu sih Kak. Kayak lebih kayak ke OOTD, mungkin kalau enggak kayak skincare, perawatan-perawatan buat cewek-cewek gitu. Oke, nah ini juga untuk teman-teman yang ada di sini nanti mungkin pengen ngepoin atau Tapi malah pengen mungkin Iya, Adibah? jelas nggak suara aku atau nyandet? Oh, enggak. Jelas. Ini mungkin teman-teman yang ada di sini nantinya juga pengen nge-endorse Adibah, nanti bisa ya kepoin langsung untuk sosial media Adibah dengan mencari nama lengkap Adibah di media sosial. Baik, Adibah boleh bersiap-siap untuk share screen ya. Kak Adibah, silahkan bersiap-siap untuk share screen. Oh, ternyata masih terkendala. Oh, ternyata putus jaringan. Oh, sudah, oke, sudah tergabung dengan kita semua lagi nih Kak Adibah. Ini semoga tidak ada kendala untuk sinyal ya, kita berharap itu sih, semoga sinyal tidak memisahkan kita semua yang hadir di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Baik, silakan Kak Adibah untuk siap-siap share screen. Kak Adibah. Oke, sembari Kak Adibah juga siap-siap share screen ya. Iya, Sabrina Kak. mau ingatkan Maaf untuk banget. teman-teman para peserta nanti jangan sungkan untuk melayangkan pertanyaan Oke. melalui kolom chat Ini- atau ini menunjukkan udah muncul keaktifan belum melalui ya? Instagram. Bagaimana Kak Adibah? Oh, sudah muncul Kak Adibah. Muncul belum ya? Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Sabrina atas waktunya. Sebelumnya Diva juga mau mengucapkan terima kasih buat para narasumber, buat Pak Muhammad, Kak Patut, dan Kak Wilmar. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga buat teman-teman yang ada di Kaltara. Mungkin di sini Diva bakalan kayak sharing sedikit tentang mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Nah, jadi seperti yang kita tahu di era ini tuh kita tahu kalau isu yang kita angkat disampaikan kepada masyarakat tidak mengutarakan pendapat itu bisa jadi kalau kita sangat penting banget bisa menjadi langkah sederhana, yaitu dengan menulis media sosial Instagram, atau bisa teman-teman juga bisa nulis opini lewat Twitter atau berbagai media sosial lainnya, agar menjadi masyarakat luas secara tidak langsung teman-teman sendiri itu juga bisa awareness pada banyak orang. Nah, di sini tuh ada kebebasan berpendapat harus disampaikan dengan pandai. Jadi kebebasan berpendapat itu merupakan hak dari semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan dengan bebas tanpa adanya batasan kecuali menyebarkan kebencian dan sara. Lalu, kebebasan berpendapat tentu harus dilakukan dengan cara yang smart atau tepat. Jangan sampai kebebasan berpendapat ini membuat kita menulis opini seenaknya sehingga menimbulkan konflik. Perlu diingat juga kalau kita harus beropini sesuai dengan kapasitas diri dan sesuai fakta data yang ada. Jadi kebebasan berpendapat ini penting banget, teman-teman bisa sebelumnya itu harus memikirkan dulu apakah pendapat kita ini bisa menyinggung perasaan masyarakat atau menyinggung orang-orang, apakah opini kita ini mengandung sara atau rasisme. Jadi hal ini tuh perlu banget dipertimbangkan.
Karena jika salah, bukannya menjadi sesuatu yang positif, tetapi memicu kontra, apalagi di media sosial. Semua tersebar dengan cepat. Jadi yang seperti kita tahu, sudah banyak banget kayak influencer ataupun artis-artis, banyak banget yang memicu kontra di masyarakat karena opini yang mereka lontarkan atau pendapat yang mereka kasih itu bisa memicu pertikaian. Jadi dalam hal tersebut sangat mudah menyebar luas di media sosial. Seperti itu. Tapi di sini tuh jadi buat teman-teman tuh kayak penting banget hati-hati sebelum berpendapat itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Tapi di sini tuh ada berbagai kayak cara-cara untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi yang pertama itu ada hindari beropini yang menyulut perpisahan. Jadi kan contohnya itu bisa dilihat kalau misal nih kita ngelihat suatu perdebatan gitu kan antara orang yang kita kenal atau nggak kenal. Jadi kita sebagai seseorang ingin menyampaikan sebuah opini atau statement, kita tidak tahu apa yang kita sampaikan itu belum tentu bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi misalnya nggak ikut campur atau membahas persoalan tersebut agar terhindar dari meminimalisir pendapat yang terjadi. Jadi kalau di basaran mungkin untuk menghindari opini yang menyulut perpecahan, kalau misal kita nggak tahu apa-apa, mendingan kita nggak usah berkomentar gitu. Terus yang kedua, mengetahui isu detail. Nah, jadi ini dalam mengemukakan pendapat, kita perlu mengetahui dahulu informasi agar tidak salah beropini. Terus cara yang didapatkan adalah dengan melakukan insert seperti berita. Nah, dari situ bisa tahu pendapat kita itu valid atau tidaknya. Jadi kita sebelumnya cari tahu seperti terlebih dahulu. Dan yang Baik, sepertinya kita mengalami kendala ya dengan Kak Adiba Rahman. Ini terkendala terkait sinyal. Jadi harap bersabar, ini kita menunggu Kak Adiba untuk segera kembali untuk bergabung di ruangan Zoom kita di siang menjelang sore hari ini. Untuk tadi pemaparan yang materinya yaitu mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat. Oke, sembari menunggu Kak Adiba ya, Sabrina juga mau mengingatkan untuk para peserta nanti jangan sungkan untuk melayangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia, kemudian juga untuk memposting keseruan acara di siang menjelang sore hari ini melalui Instagram. Jangan lupa mention follow @siberkreasi, kemudian @lidik.kalimantan, kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag lidikal1351. Siapa tahu Anda adalah satu dari 10 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Baik, Kak Adiba sudah bergabung dengan kita? Sudah ya? Sudah bisa melanjutkan materinya kembali, Kak? bisa aku lanjutin ya. Silakan. Mungkin ini yang ketiga, itu ada memikirkan terlebih dahulu pendapat yang disampaikan. Nah, jadi ini tuh penting banget. Mungkin tadi udah jelasin gitu kan. Kita itu wajib banget mementingkan terkadang dalam menyampaikan pendapat gitu. Jadi kita harus memikirkan pendapat itu berdampak baikkah atau burukkah. Jadi bisa berdampak untuk diri kita atau malah buruk untuk orang lain. Jadi pendapat yang kita sampaikan justru merugikan diri sendiri ataupun orang lain atau enggak. Jadi buat teman-teman yang di sini mungkin kalau untuk yang berpendapat bisa dipikir terlebih dahulu gitu. Dan yang keempat ini
kita bisa menyampaikan dengan sopan santun gitu kan. Menyampaikan pendapat baiknya disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik dan benar serta sopan. Pendapat jangan dengan cara yang tidak dikehendaki agar nggak mengandung konflik gitu. Jadi buat teman-teman, kebanyakan kalau kita berpendapat mungkin entah kita itu menyinggung perasaan orang lain gitu kan. Pokoknya kita sebisa mungkin berbicara dengan orang dengan bahasa yang baik dan benar supaya nggak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang terakhir, ini tadi mungkin sempat disinggung juga tentang tentang peraturan pemerintah mengenai berpendapat UU ITE pada media online. Nah, jadi di sini mungkin penting banget buat kita ketahui pada saat ini tuh Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mungkin yang disingkat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi pada media sosial secara umum. Mungkin teman-teman juga banyak yang tahu apabila seseorang yang menyampaikan suatu pendapat melalui konten di media sosial dan ada seseorang atau kelompok, mungkin teman-teman yang yang merasa dirugikan gitu kan, atau bisa dibilang juga pencemaran nama baik atau berunsur sara, maka konten tersebut itu bisa jadi bahan alat bukti untuk menuntut secara hukum. Nah, jadi oleh karena itu kita harus bijaksana. Kita itu bisa apabila ada seseorang yang menyampaikan pendapat oleh karena itu kita itu bisa kalau di basaran, makanya kalau kita berkomentar itu dengan cara yang baik dan kata-kata yang bagus gitu kan, jangan sampai kita menyakiti orang lain atau mengundang pertikaian pada hal-hal tersebut gitu. Nah, terus kan seperti yang kita tahu banyak banget kayak mungkin yang kita tahu kayak influencer atau teman-teman, kalau kita salah ngomong aja pasti ujung-ujungnya bisa lari ke hukum. Jadi mungkin itu hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita jadi pelajaran kalau kita itu dalam bersosial media kita harus lebih waspada dan hati-hati, seperti itu sih. Nah, jadi kalau di basaran sih buat teman-teman mungkin bisa lebih membuat konten-konten yang produktif buat teman-teman generasi muda, lebih produktif bikin konten atau pokoknya sekreatif mungkin, seperti itu sih. Jadi kalau dibilang mari kita bijak dalam menyampaikan pendapat di dunia digital. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau tadi sempat ada kesalahan. Bisa dibalikin lagi ke Kak Sabrina. Terima kasih. Oke, Adiba, terima kasih banyak atas pemaparan materinya ya, yaitu mengenal lebih jauh cara menyuarakan pendapat. Ini semoga juga untuk para peserta tadi bisa mengambil pelajaran ya dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Adiba. Nanti Kak Adiba juga akan menjawab pertanyaan dari para peserta di sesi tanya jawab. Kak Adiba, terima kasih banyak ya. Nanti sampai ketemu di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya setelah Kak Adiba Rahman, tadi di awal juga Sabrina sudah sampaikan bahwa tadi pun ada gitaris di antara kita, ternyata sekarang ada penyanyi di antara kita semua. Wedding singer juga sekaligus seorang MC, yaitu ada Kak Wilmar Bakti Prakasa. Langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan Kak Wilmar. Halo Kak Wilmar, selamat sore. Selamat sore Kak Sabrina, luar biasa ini excited sekali ya hari ini bisa sharing-sharing sama teman-teman semua dan juga beberapa narasumber lainnya, ada Rifah Muhammad, Mas Fatub juga musisi kita yang luar biasa Reto, dan ada Kak Adiba juga seorang influencer. Aduh, ini dari sapaannya aja aura seorang MC ataupun penyanyinya sudah terlihat ini Kak Wilmar. Waduh, luar biasa. Nyampe berarti energinya ya Kak ya? Nyampe dong. Makanya itu Kak Wilmar, ini biasanya kalau lagi apalagi juga efek pandemi seperti ini ya, mungkin kesibukan dari Kak Wilmar ini apa saja Kak? Iya, sebenarnya salah satu aktif menjadi freelance ini MC dan
wedding singer ya, besok ketemu di weekend. Tapi di sisi lain aku juga sekarang adalah temporary employee di salah satu perusahaan di bawah nama Mr. Presiden nih, di salah satu asuransi kesehatan. Pasti kalian tahu lah ya, ini kalian pasti punya semuanya. Dan ini juga relate banget nih dengan tema apa yang akan aku bawakan. Jadi aku sebagai relationship officer juga Kak, sehari-hari seperti itu. Oh, oke. Nah, ini akan menjadi menarik ini karena nanti Kak Wilmar juga akan memaparkan materi lindungi diri dari dunia digital. Baik, silakan Kak Wilmar untuk bersiap-siap untuk share screen. Sembari itu juga Oke, Sabrina baik. ingatkan ya untuk para peserta jangan sungkan untuk melayangkan pertanyaan melalui kolom chat. Kesempatan Anda masih ada waktu sebelum nanti kita menginjak ke sesi tanya jawab. Juga untuk Anda yang posting keseruan acara di sore hari ini melalui Instagram, jangan lupa untuk perhatikan hashtagnya ya, yaitu hashtag makin cakap digital, kemudian hashtag siberkreasi dan hashtag leaddikal 1351. Pakai angka semuanya. Seperti itu ya, siapa tahu Anda adalah satu di antara 10 orang yang akan mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Baik, silakan Kak Wilmar untuk pemaparan materinya. Baik, PowerPoint-nya udah kelihatan Kak ya? Wilmar, sudah terlihat jelas? Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Sabrina atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak penyelenggara yang telah mengundang saya, dan juga saya mohon izin untuk Pak Muhammad, tadi luar biasa kita ketemu lagi ya Bapak ya. Dan ada Mas Fadli tadi luar biasa, dan juga Kak Adibah tadi tentang budaya untuk cara bersosial media yang baik dan benar. Nah, selanjutnya kalau dari saya sendiri nih dengan tema keselamatan digital dengan subtema lindungi diri di dunia digital. Teman-teman, semenjak World Health Organization menetapkan COVID-19 sebagai global pandemic, jadi benar-benar kita itu kerasa banget ya perubahannya. Segala sesuatu itu lebih didigitalisasikan karena physical things itu kita hindari. Nah, ini juga salah satu pengetahuan yang penting sebenarnya buat kita, gimana sih lindungi diri di dunia digital, karena yang seperti saya bilang tadi, sekarang apa-apa serba digital. Mau beli aja sekarang banyak e-commerce gitu kan, yang kita gandrungi, apa-apa serba digitalisasi. Jadi sangat penting bagi kita untuk melindungi diri kita di dunia digital. Nah, lanjut untuk, baik, kita next dulu. Nah, sebenarnya ini banyak macam tipe-tipe kejahatan yang sering terjadi di dunia digital. Kalian bisa lihat nanti source-nya di situ kalau misal kalian mau kulik lebih dalam. Tapi untuk kesempatan kali ini, aku bakal kasih 3 yang sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari, maupun sebenarnya kita udah aware nih sama kasus-kasus seperti ini. Gitu. Yang pertama ada cyberbullying, intimidasi atau penindasan yang terjadi di dunia maya gitu loh. Ini sebenarnya salah satu concern dari generasi Z ya. Misalkan kalian buka TikTok maupun kalian juga buka Instagram, di mana-mana sekarang banyak orang yang menggaungkan mental health gitu loh. Ini mental health kenapa nih banyak digaungkan? Karena sering terjadinya cyberbullying di sosial media ya, jadi di dunia digital itu sendiri gitu loh. Banyak yang kita tahu gitu, apalagi semenjak mungkin teman-teman pernah dengar gitu kan, Microsoft pernah mengeluarkan statement bahwasannya Indonesia menempati tempat pertama nih di negara ASEAN yang tidak sopan seperti itu gitu kan. Ini memang kalau kita tahu netizen juga kadang jaringnya sekarang bukan lagi mulutmu harimaumu, sekarang juga jarimu harimaumu gitu loh. Karena ini sangat bisa ada efeknya ke kita baik secara mental, emosional dan juga fisik gitu loh. Jadi banyak sekali penindasan-penindasan, komentar-komentar yang ternyata itu mengganggu kita gitu loh. Dan mungkin ada contoh lainnya pencemaran nama baik dari cyberbullying ini gitu kan. Jadi memang teman-teman harus aware terhadap cyberbullying ini. Dan salah satu kejahatan juga yang mau aku sampaikan di sini adalah hacking, di mana tindakan ke pencet ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya ada hacking, di mana tindakan menemukan titik entry yang mungkin ada dalam sistem komputer. Dan ternyata nih si hacker berhasil mengambil alih. Nah, mungkin ini juga pun sering banget terjadi ya teman-teman ya, di sepanjang tahun 2020 sampai sekarang ini banyak banget itu seperti e-commerce gitu kan. Itu banyak banget terjadi peretasan-peretasan. Karena apalagi? Karena semakin canggihnya teknologi gitu, dan mungkin banyak orang-orang yang passion-nya itu tidak tersalurkan. Jadi dia mengeksplor dirinya sendiri, dalam artian mungkin bisa jadi salah satu efek dari dia mengeksplor dirinya menjadi hacker gitu. Padahal tadinya itu cuma kayak
buka web gitu kan, iseng-iseng ekspor kayaknya aku udah minat nih untuk kayak nge-tracking gini-gini, ujungnya dia jadi hacker gitu kan. Itu juga bisa jadi, dan ini sangat-sangat luar biasa sekali dampaknya, diperjualbelikan data kita bisa jadi gitu loh. Jadi ini juga kita harus aware sih terhadap hacker. Jadi kita juga harus melek banget nih terhadap segala aplikasi-aplikasi yang kita gunakan maupun akun-akun yang kita sudah buat gitu. Dan yang terakhir ini adalah phishing, kejahatan dunia maya dengan cara penggalian informasi seperti nomor kartu kredit ataupun tabungan, melihat kata sandi nama pengguna sebuah akun. Ini juga sebenarnya salah satu dari efek si hacking tadi gitu. Jadi ada lagi tuh phishing gitu. Jadi kadang kan kita sering lihat juga tuh di sosial media ataupun di akun-akun berita gitu kan, banyak terjadi pengambilan uang begitu di tabungan kita. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita masuk nih, gimana sih cara memeranginya gitu. Nah, untuk cyberbullying sendiri, sebenarnya gini teman-teman, hal yang harus kalian ingat adalah kalian itu berhak merasa aman dimanapun kalian berada gitu loh. Jadi sebenarnya kan yang aku bilang tadi, cyberbullying ini kan lebih nyerang ke diri kita pertama ya, karena efek-efek lainnya itu bisa beruntun datangnya. Tapi yang pertama adalah mental kalian sendiri, emosional kalian sendiri itu bagaimana. Nah, cara memeranginya ketika kalian sudah menemukan support system nih, jadi kalian harus keep your support system di circle kalian untuk menjadikan kalian itu jadi support system kalian itu sebagai mentor kalian dalam menjalani aktivitas di dunia digital maupun bersosial media seperti itu gitu loh. Jangan sampai kalian merasa sendiri, jangan sampai kalian itu merasa terbelakangkan gitu loh, karena banyaknya ancaman-ancaman yang masuk dari sosmed kalian seperti itu kan. Jadi jangan sampai kalian merasa tidak aman. Jadi find your support system, pertahankan circle kalian sekarang yang ada yang memang betul-betul mendukung kalian seperti itu. Dan juga apa? Build positivity. Teman-teman yang perlu kita ketahui bahwasanya dengan satu diri kita ini, kita juga nggak bisa kayak menahan segala sesuatunya dengan diri kita sendiri. Dalam artian kita nggak bisa nih mengontrol sebanyak orang. Misalnya kita bersosial media, contoh kita ambil kita punya Instagram. Ternyata di Instagram kita, mungkin kita kayak Kak Adiba gitu kan, mungkin kita seorang influencer punya banyak banget followers 16.000 ataupun 36.000 gitu kan. Kita nggak bisa seorang diri terus kayak berusaha untuk mengontrol 36.000 orang followers kita, itu nggak bisa. Jadi balik lagi kita harus juga meningkatkan ketahanan mental kita dengan cara apa? Build positivity di dalam diri kita, biar kita lebih bijak gimana sih caranya kita menghadapi cyberbullying untuk tidak terkuras emosi terlebih dahulu seperti itu kan, biar kita juga tidak cepat mengambil keputusan yang nantinya menjadi keputusan yang salah seperti itu. Dan juga nih yang terakhir, kita juga harus raise awareness about how to use social media. Lagi-lagi kita harus bijak bersosial media. Ketika kita bijak, dan juga salah satu efek yang terasa ketika kita bersosial media itu adalah personal branding. Nah, ketika teman-teman mencoba untuk bijak dalam bersosial media, nanti teman-teman atau followers kalian tuh juga bisa mendapatkan image dari akun kalian. Jadi semenjak kalian itu lebih positif, aku yakin sih pastinya jarang sekali akan terjadi kejahatan-kejahatan, baik penipuan, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Dan juga ini salah satu yang sering terjadi juga ya di sosial media, yakni kekerasan seksual harassment berbasis online gitu. Apalagi kalau kita suka main TikTok gitu kan. Jangan deh, di Instagram juga banyak ketika salah satu public figure, selebriti maupun influencer upload foto yang mungkin sebenarnya itu biasa-biasa aja gitu, tapi banyak orang-orang yang kayak itunya kenapa ya, ininya kenapa ya, yang dalam artian itu bisa menjerumus ke seksual harassment berbasis online kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus awareness-nya lebih ditingkatkan lagi aja seperti itu, biar saling mengingatkan. Jadi biar kita semua nih menjadi virus kebaikan untuk saling mengingatkan dan mencegah kejahatan-kejahatan terjadi di dunia digital. Oke, kita next. Sekarang kita pindah ke hacking. Gimana sih cara menanggulanginya? Nah, seperti yang aku bilang tadi, kebetulan
aku juga sekarang menjadi temporary employee di salah satu perusahaan, yakni relationship officer yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan di mana aku kalau registrasi nih perusahaan, aku tahu datanya dan aku registrasikan datanya, aku kumpulkan datanya di aplikasi yang ada pada perusahaan aku. Dan ini juga salah satu hal yang harus aku jaga gitu loh, jangan sampai nantinya di perusahaan aku sendiri data-data ini diretas dan diperjualbelikan ataupun tidak digunakan sebagaimana mestinya ya. Jadi aku juga ada tips and trick nih buat teman-teman, gimana sih cara kita mencegah atau menanggulangi hacking terhadap diri kita sendiri. Yang pertama teman-teman, kita tuh harus sering banget menyetel ulang kata sandi. Bagusnya sih kalau bisa sebulan sekali lebih bagus, tapi mungkin kita juga punya banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan ya. Jadi at least minimal 3 bulan sekali sih kalau bisa kita menyetel ulang kata sandi, baik email ataupun sosial media kita. Karena sekarang tuh semenjak teknologi semakin canggih dan perubahan digitalisasi itu juga semakin melebar gitu kan, itu tuh orang gampang-gampang banget gitu loh hacking. Nah, jadi saya sarankan kita semua bisa menyetel ulang kata sandi. Kalau bisa sih kita buat note ya di gadget kita masing-masing gitu loh, menyetel ulang kata sandi biar kita juga ingat. Misalkan kita punya sosial media ada 5, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan juga Facebook ataupun Snapchat gitu kan. Tiba-tiba banyak nih yang kita nggak bisa hafal. Kita bisa simpan di note gadget kita dan kita lakukan secara rutin 3 bulan sekali untuk menyetel ulang kata sandi kita seperti itu. Dan juga biasanya ketika kita mendaftarkan pada suatu aplikasi ataupun platform-platform sosial media ya, apapun itu biasanya tuh kita untuk hal seperti security dan privacy, kita diminta untuk ada pihak kedua, misalkan keluarga terdekat kita gitu kan. Biasanya kita daftar tuh di e-commerce juga biasanya itu diminta KTP dan data pihak kedua kita, misalkan keluarga terdekat gitu kan, diminta nomornya. Dan itu juga kita harus keep in touch tuh sama mereka, biar mereka juga tahu ketika nanti tiba-tiba ada perubahan data, ada konfirmasi pengambilan data yang masuk melalui email ataupun nomor HP yang sudah kita taruh, jadi kita bisa tahu dan kita semua bisa sigap saling mengingatkan. Jadinya hacking ini tidak terjadi pada diri kita seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, jangan sampai kalian itu menganggap sepele antivirus ya. Jadi kalian juga boleh banget nih pakai antivirus ketika menjelajah website-website yang sedang kalian ingin visit gitu lah, sebagai antisipasi. Jangan sampai ada antivirus masuk yang ternyata itu bisa menyebabkan hacking pada device kalian seperti itu, dan nanti efeknya bisa mengambil data-data pribadi kalian dan disalahgunakan seperti itu. Lanjut nih yang terakhir. Oke, baik, ada Nah, yang terakhir ada phishing di sini, teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, penggunaan data pada kartu kredit, bank, dan semacamnya ya gitu ya. Apalagi sekarang kan serba digital ya, jadi kayak misalkan kalian punya m-banking apa segala macam terkoneksi sama nomor handphone. Ini sebenarnya lebih memudahkan ya oknum-oknum tersebut untuk melakukan tindak kriminal seperti ini. Jadi cara memberantasnya gimana nih tips and triknya? Yakni satu, bisa kalian berhati-hati dengan link yang singkat, karena kan banyak banget nih sekarang kadang itu masuk ke SMS kalian, link-link singkat ataupun nomor-nomor. Banyak ya biasanya kalian menemukan misalnya gitu, dia menawarkan pesugihan lah, kadang-kadang ini juga kadang ada aja gitu idenya oknum tersebut gitu ya. Jadi kalian bisa lebih berhati-hati lagi seperti itu, dan juga bisa cek email secara rutin dan teliti, karena aku juga pernah sih dari pengalaman sendiri di salah satu gadget aku tuh emailnya tuh terus masuk dan banyak tagihan-tagihan. Sebenarnya ini aku nggak pernah deh untuk registrasi di aplikasi ini, kok ada yang muncul-muncul. Nah, itu bisa jadi itu data kita sudah disalahgunakan seperti itu. Dan rajin-rajin mengupdate pada aplikasi yang kalian gunakan seperti m-banking ataupun platform-platform yang berhubungan dengan transaksi keuangan ya. Banyak banget kan sekarang itu, dan aku juga lihat sih itu semakin banyak perubahan-perubahan yang lebih baik gitu lah, dalam artian tingkat keamanannya misalkan bisa dari muka gitu kan, dan bisa dari sidik jari kayak gitu-gitu. Jadi jangan lupa untuk mengupdate biar tingkat keamanan di gadget kalian juga lebih baik lagi. Nah, yang terakhir di sini yang bisa kalian
kalian implementasikan nih kehidupan sehari-hari, yaitu improving your critical thinking. Kenapa menurut aku penting critical thinking? Jadi dari tadi solusi yang aku berikan dari tadi sebenarnya kuncinya adalah di critical thinking. Kadang kita tuh merasa halnya segala sesuatu tindak kejahatan itu sepele karena belum memberikan efek yang benar-benar besar bagi diri kita. Nah, kenapa critical thinking ini perlu? Jadi logika kita itu akan main gitu loh. Jadi ketika kita nanti ada hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan, tindakan-tindakan kejahatan yang sudah saya sampaikan, kita bisa menganalisisnya lebih jauh lagi. Jadi dampaknya pun lebih berkepanjangan seperti itu. Jadi ketika critical thinking kita udah baik nih, kita bisa menganalisis kayaknya ini salah satu bentuk kejahatan deh. Hal-hal yang harus dilakukan seperti apa? Seperti A, B, C, D. Jadi kita bisa lebih menghandle diri kita untuk memberantas kejahatan-kejahatan di dunia digital. Nah, kurang lebih kalau dari aku kayak gitu sih sebenarnya. Untuk tips and trick bagaimana cara kita melindungi diri di dunia digital, karena kita penting banget ya, apalagi kayak aku freelance gini gitu kan, kadang sebelum pandemi aku reguleran di kafe-kafe gitu, mungkin Mas Fatu tahu gimana mungkin ya, kayak kita kadang suka reguleran gitu di kafe-kafe dulu ketika merintis, dan salah satu elemen yang penting kan adalah sosial media ya teman-teman ya, gimana cara kita mempromosikan jasa kita gitu lah, ketika kita mau reguleran, mau nampil di salah satu kafe gitu, ketika kita ada tindak kejahatan ini misalnya kita diretas gitu kan, itu kan bisa berdampak panjang juga gitu, jadi bisa menghambat kegiatan-kegiatan kita dalam mencari rezeki seperti itu kurang lebihnya. Jadi itu aja sih tips and trick dari aku tentang bagaimana cara kita melindungi diri di dunia digital. Pokoknya ingat aja, kalian itu harus merasa aman dimanapun kalian berada. Jadi jangan bosan untuk terus meningkatkan literasi kalian dan juga critical thinking itu tadi, biar kita sama-sama lebih melek lagi nih tentang kejahatan-kejahatan di dunia digital, dan kita bisa menjadi saling bisa jadi pengingat satu sama lain gitu, biar hal-hal ini tidak sering terjadi di dunia kita, di dunia digital kita, maksudnya seperti itu. Oke, kurang lebih itu, ini juga salah satu penutup nih dari quote-nya Douglas Engelbart, "The digital revolution is far more significant than invention of writing or even printing." Jadi revolusi digital ini sangat-sangat signifikan ya, dan bakal lebih rumit gitu loh. Jadi memang tugas kita sih, salah satu tugas kita sebagai manusia untuk terus beradaptasi dengan segala perubahan yang tidak menentu, biar kita bisa hidup beriringan dan mengendalikan hal-hal yang setidaknya tidak berdampak negatif ke dalam diri kita. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Wilmar ya yang sudah memaparkan materi yang sungguh luar biasa kepada kita semua di kesempatan sore hari ini. Juga karena ini masih terhubung dengan Kak Wilmar, jadi langsung saja kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Karena tadi di kolom chat juga Sabrina lirik banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, juga diantaranya ada yang ditujukan untuk Kak Wilmar. Kak Wilmar, ini tadi ada pertanyaan yang masuk. Kak, ini saya jadi pengen tahu nih untuk mengenai melindungi diri di dunia digital. Kalau cyberbullying, kan ini biasa terjadi dengan selebriti ataupun influencer gitu ya kan. Mungkin juga menerima komentar-komentar netizen yang sangat pedas gitu Kak. Nah ini jadi kalau masyarakat seperti kita, pentingkah untuk melindungi diri di sosial media sosial yang kita gunakan? Oke, baik. Saya coba jawab ya. Ini masih azan sebenarnya. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Oke, baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau masyarakat biasa seperti kita, apakah penting? Sangat amat penting menurut saya. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, kalau mungkin salah satu efeknya adalah ke psikis kita gitu. Dan mungkin banyak ya dari teman-teman sekalian yang hadir mungkin suka dengan K-pop gitu kan, mungkin hal ini sering kalian dengarkan ya, cyberbullying yang mengakibatkan selebriti tersebut menjadi bunuh diri, dan ini maksud saya ini is a real, ini dampak yang sangat-sangat nyata, jadi bukan hal sepele. Dan kadang dengan adanya mungkin di kehidupan kita sehari-hari kita sering dengar ada kata baper gitu kan, itu menjadi tameng mereka untuk berbuat kejahatan di dunia digital. Gimana sih, cemen banget gitu aja udah baper, padahal
Padahal sebenarnya memang dampaknya itu luar biasa kalau kita nggak aware gitu loh. Dan ini bisa menyebabkan kita selalu merasa cemas gitu, selalu merasa malu ketika kita menganggap hal ini sepele. Jadi masyarakat seperti kita juga harus banget memperhatikan cyberbullying ini, jangan sampai itu terjadi. Kalaupun kita belum pernah menemukan hal tersebut dalam kehidupan kita, ya alhamdulillah, tapi jangan sampai terjadi gitu. Kalaupun terjadi, ya maka dari itu kita harus tetap aware gimana caranya kita harus tetap merasa aman gitu. Jadi perlu banget untuk melindungi diri untuk kesehatan emosional kita, mental kita, dan juga fisik kita, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Wilmar atas jawaban itu tadi dari pertanyaan yang sudah masuk ya di sesi tanya jawab ini. Jadi Sabrina ucapkan terima kasih kembali untuk Kak Wilmar Bakti Prakasa yang sudah bergabung di sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya untuk Bapak Muhammad ya. Bapak Muhammad bisa bersiap-siap untuk menjawab tadi pertanyaan yang sudah masuk. Untuk Pak Muhammad ini tadi ada pertanyaan ini tertera, Pak, ini sesuai dengan pemaparan yang Bapak jelaskan. Tadi ada dampak positif, juga ada dampak negatif dari teknologi, yaitu salah satunya yaitu pengurangan karyawan, termasuk menurunnya lowongan pekerjaan. Lalu bagaimana nih Pak, cara kita menghadapi atau menyikapi dampak negatif tersebut? Karena sebagaimana diketahui bahwa warga Indonesia adalah warga negara dengan peringkat keempat yang memiliki penduduk terbanyak. Jadi bagaimana cara agar dampak negatif tersebut dapat teratasi tanpa mengganggu proses kemajuan teknologi? Ya, saya jawabnya singkat saja kali ya. Karena ditanya bagaimana mengatasinya dan kita hidup di zaman digitalisasi, maka kuncinya cuma satu menurut saya. Apa itu? Ya kuasai digitalisasi, kuasai teknologi digital, sehingga kita bisa mengambil peran di dalamnya. Ya bayangin suatu ketika saya dilibatkan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan interview calon pegawai, salah satu pertanyaannya adalah, Anda punya media sosial apa enggak gitu. Kalau punya, alamatnya apa? Kita mau cek apa yang pernah dia tulis di media sosial, apakah ada manfaatnya atau tidak gitu. Dan itu pengaruh untuk kelulusan dia begitu. Artinya siapkan SDM kita yang tangguh ya. Kalau tema kita Indonesia hari ini adalah bahwa Indonesia tangguh, ya kita harus tangguh dan bisa menjawab semua tantangan digitalisasi. Sehingga kita akan dibutuhkan oleh dunia industri, dunia usaha. Saya kira itu jawabannya, Mbak Sabrina. Baik, terima kasih Bapak Muhammad ya. Sabrina juga setuju karena kemajuan teknologi ini memang bukan dalam hitungan 1, 2, 3 secara berurutan, namun 1, 3, besok bisa 5, 10, lalu besoknya bisa 20 langsung. Jadi jangan mau kalah ya, kita sebagai bangsa Indonesia silahkan perkaya literasi digital kita juga mungkin dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti di siang menjelang sore hari ini. Bapak Muhammad, terima kasih banyak sudah menjawab tadi pertanyaan yang sudah masuk. Oke, setelah Bapak Muhammad yang pastinya untuk Bapak Leto, Bapak Patup, Bapak Patup boleh bersiap-siap ya untuk menjawab pertanyaan. Mas Patup silakan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan tadi yang sudah masuk nih Mas. Mas, ini gimana sih seharusnya sikap kita sebagai pembaca berita untuk menghadapi media yang selalu menulis secara setengah-setengah atau parsial? Apakah mengabaikannya saja atau mengkritisi penulis beritanya? Kalau saya praktis saja seperti Bapak Muhammad, mengkritisi ya buat apa gitu. Karena pertanyaannya itu sebenarnya bukan bagaimana kita bereaksi, tapi bagaimana kita menghadapi. Menghadapi itu berarti ya kita menguasai diri sendiri, satu, dengan berbanyak pengetahuan. Gitu. Semakin banyak bekal pengetahuan kita, maka kita lebih susah ditipu media, lebih susah terdistorsi oleh media yang memberi kabar burung. Itu nomor satu. Yang kedua, seperti Bapak Muhammad bilang tadi sudah jelas ya, harus mengikuti mengikuti dunia digital ini, punya banyak pengetahuan tentang dunia digital. Dua saja itu penting, kuasai dirimu, perbanyak bekal pengetahuan. Nomor dua, dunia digital juga harus kita kuasai. Jadi ya kita tidak perlu bingung menghadapi berbagai macam berita yang tidak jelas.
karena kita bisa menguasai sendiri, bisa menguasai diri sendiri dan punya pengetahuan yang cukup untuk mentidakkan berita yang nggak jelas, gitu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mas Patup ya sudah bergabung di antara kita semua di sesi tanya jawab. Mas Patup, Sabrina titip salam untuk teman-teman Leto yang lainnya ya. Semoga sehat selalu. Juga Sabrina nantikan kehadirannya di panggung offline, di panggung yang bukan virtual. Amin, amin, amin. Oke, baik. Terima kasih Mas Patup sekali lagi. Oke, selanjutnya setelah Mas Patup juga yang pastinya narasumber kita yaitu ada Kak Adibah ya. Kak Adibah boleh bersiap-siap untuk menjawab. Ini tadi ada pertanyaan yang ditujukan untuk Kak Adibah. Boleh bersiap-siap, ini nanti semoga tidak terkendala oleh sinyal lagi ya. Kak Adibah, ini tadi pertanyaannya gimana sih tanggapan dari Kak Adibah mengenai komentar-komentar negatif yang dilayangkan di sebuah postingan seseorang? Tentang, ya Kak, pertanyaannya tentang komentar negatif yang ada di mungkin jelas nggak suara aku? Terdengar jelas Kak Adibah. Ini tadi pertanyaannya mengenai komentar-komentar negatif yang dilayangkan di sebuah postingan seseorang, bagaimana tanggapan dari Kak Adibah? Mungkin bagaimana cara kita menyikapinya, semisal kita juga dapat komentar yang negatif, seperti itu Kak. Oke, jadi kalau menurut aku ya Kak, mungkin yang seperti kita tahu gitu, ini ada hubungannya juga kali ya sama cyberbullying dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita berkomentar mungkin ya diusahakan itu komentar yang baik-baik aja gitu kan. Karena ya itu tadi kalau karena kita itu melihat komentar itu kan yang buruk-buruk itu tuh bisa apa ya? Apakah komentar itu menyinggung seseorang gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih sebaiknya kita sebagai kalau berkomentar itu yang baik dan benar gitu, sopan. Seenggaknya yang bisa mengenakan hati juga gitu. Terima kasih Kak Adibah ya sudah menjawab itu tadi terkait dengan komentar negatif yang mungkin siapa tahu besok, lusa atau mungkin suatu hari akan kita terima ya, bahwa memang media sosial adalah media untuk berinteraksi satu sama lain. Ketika kita memajang sesuatu pun kita juga harus siap menerima, mau itu pujian ataupun kritikan seperti itu ya. Juga menjadi hak kita sih untuk mengabaikan atau mungkin memperhatikan, selama itu kritik yang membangun. Menurut Sabrina silahkan diperhatikan sebaik-baiknya juga demi kebaikan kita kan. Tapi kalau misal sudah nyinyir yang menjelekkan tanpa solusi, mendingan kita lupakan saja, nggak usah baper lah kalau di sosial media, oke? Namun kalau sudah terlalu menyinggung atau ranahnya memang dikira sudah kelewatan, mungkin bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, apalagi juga sudah terlindungi dengan UU ITE seperti itu. Sebijak-bijaknya kita untuk menggunakan sosial media dan juga menyelami dunia digital. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak keseruan acara di sore hari ini. Untuk para narasumber, untuk para peserta juga terima kasih banyak ya sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Sabrina senang sekali karena antusiasmenya sungguh luar biasa sekali. Ini teman-teman yang ada di Tarakan ya. Untuk Anda juga yang sudah melayangkan pertanyaan, mohon maaf ini Sabrina tidak bisa membacakan satu-satu karena memang waktu yang memisahkan kita. Namun sebelum Sabrina nanti juga akan mengumumkan beberapa nama calon pemenang yang berhak mendapatkan hadiah dari total hadiah Rp1.000.000, Sabrina mau mengajak Anda semua untuk menyalakan kamera videonya. Marilah kita berfoto bersama-sama. Jadi untuk Anda semuanya, teman-teman yang berada di Tarakan, yang berada di kesempatan sore hari ini, silakan nyalakan kamera videonya. Marilah kita berfoto bersama-sama, oke? Oke, untuk Anda para peserta juga para narasumber jangan sungkan ya untuk mengaktifkan kamera videonya. Marilah kita berfoto bersama-sama. Sabrina doakan yang nyalain kamera videonya rezekinya nambah-nambah, rezekinya lancar, kemudian juga sehat yang pastinya.
Pokoknya nyalakan kamera video Anda. Marilah kita berfoto bersama-sama ya. Sudah siap semuanya ya? Rame ternyata. Oke. Wah, ini ternyata seger-seger semua nih yang sudah nyalain kamera videonya. Ini mohon maaf Sabrina tidak bisa menyapa satu-satu, tapi sekali lagi Sabrina doakan yang nyalakan kamera video berarti calon miliarder di tahun ini. Amin. Baik, marilah kita berfoto bersama-sama dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Mungkin mau selfie boleh ya. Kalau mau selfie menggunakan kamera handphone, silakan keluarkan handphonenya, kemudian berfoto di depan layar seperti itu ya. Mari kita berfoto bersama-sama lagi deh. Tangannya juga boleh sarange, boleh gitu ya. Ini Bapak Muhammad juga boleh ikutan sarange. Semuanya juga boleh ikutan ya. Mari kita berfoto bersama-sama lagi. Kalau mau selfie juga boleh, silakan ambil handphonenya. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan sesuai janji juga Sabrina akan mengumumkan beberapa nama calon pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Di antaranya ada Puji Nita Herawati, kemudian ada Putri, kemudian Dimas Zulfikar, nama selanjutnya Muslih Azmin, nama selanjutnya yaitu Dimas Aji Saputra, kemudian Hendri Kurniawan, kemudian Putri Roseta Sari, kemudian Indah Purnama Astuti, dan juga untuk Anda yang sudah bergabung mungkin melalui Instagram ya, selamat untuk ondes_06. Itu dia nama-nama calon pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Terima kasih Sabrina ucapkan sebanyak-banyaknya untuk teman-teman, para peserta juga para narasumber yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, yang sudah sharing ya ilmunya, juga semoga bisa menjadi manfaat untuk kita di kemudian hari. Sabrina mewakili tim yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan atau mungkin hal-hal yang memang kurang berkenan di hati selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah